الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب غيثنا بحياة طارية وختمي بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهرا وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sahabat Ilmah Palembang dan pemirsa live streaming Ilmah Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 26 Mei tahun 2024 Masehi atau bertepatan pada tanggal
17 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Raudi bin Unsi Al-Kab yang akan menyampaikan materi kuliah duha dan pembahasan kitab Al-Syawahid wal Syawarid. Sebelum kita memulai materi kuliah duha pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umum kitab suratul Fatihah. Al-Aziniyat wa ila hadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. Kami informasikan bahwasannya di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangannya, dan bagi yang akhwat yang ingin bertanya dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di atas kertas lembar. Baiklah bersama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Raudi bin Unsil Al-Kab. Kepada Al-Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah insyaAllah, penuh dengan manfaat, saling berhubungan satu sama lain, saling sapa satu sama lain, saling mempedulikan keadaan kawan-kawan kita satu sama lain. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang baik atau bersama dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggiring kita bersama untuk berkumpul, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling mendengarkan satu sama lain, dan saling menasihati satu sama lain. Karena seorang mukmin itu di dalam sebuah riwayat dikatakan al-mu'minu katsirun bi akhih. Orang mukmin itu tidak pernah merasa sendirian. Tidak pernah merasa sendirian. Orang mukmin selalu merasa banyak dengan saudara-saudaranya. Karena setiap saudara seiman itu sama pentingnya, sama berharganya seperti saudara kandung kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan satu sama lain sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Mereka bahkan lebih mengutamakan saudara seimannya ketimbang saudara sekandungnya. Dikatakan sebagian sahabat pada saat peperangan Badar ada saudaranya. Kalau tidak salah itu namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pemuda Quraisy yang kaya raya yang meninggalkan kemewahan kehidupannya untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang tulus masuk ke dalam agama Islam. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pada saat peperangan Badar saudaranya
ditawan oleh umat Islam. Saudara kandungnya ditawan oleh umat Islam. Dan kita tahu bahwa di peperangan Badar, tawanan perang itu ada banyak. Dan tawanan perang ini ya diperintahkan untuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian untuk dimerdekakan dengan tebusan, dan yang tidak bisa menebus dirinya sendiri maka diperintahkan untuk mengajarkan 10 anak daripada orang-orang Islam, mengajar mereka menulis dan membaca. Mus'ab bin Umair punya saudara laki-laki. Dia bilang kepada umat Islam yang pada saat itu sedang menjaga saudaranya, wahai fulan, itu saudaraku itu kenceng-kenceng ya ngikatnya, ikat yang kenceng, jangan sampai lepas katanya, jangan sampai lepas. Kenapa? Kata Mus'ab bin Umair, sesungguhnya dia punya ibu orang kaya. Jadi kalau minta tebusan, nanti minta tebusan jangan yang murah-murah, minta yang mahal. Yang diikat siapa? Saudaranya sendiri. Yang disuruh ngikat siapa? Orang Muslim. Dan orang Muslim tersebut sudah dianggap lebih daripada saudara kandungnya sendiri. Begitulah seharusnya Islam menjadikan kita bersaudara. Islam itu seharusnya menjadikan kita bersaudara. Keimanan itu seharusnya menyatukan kita. Bukan justru keimanan yang menjadikan alasan kita untuk saling bercerai-berai. Padahal ini sama-sama Muslim, sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama menyembah Tuhan yang sama-sama solat menghadap kiblat, sama-sama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajar kalau seandainya agama tersebut yang kita jadikan alasan untuk memusuhi sesama? Kalau seandainya ada banyak daripada hal-hal yang bisa menyatukan kita, kenapa kok kita memilih untuk bercerai-berai dengan sedikit perbedaan saja? Ini yang menjadi masalah kita. Menjadi masalah kita zaman sekarang adalah lebih fokus ke perbedaan daripada menonjolkan persamaan. Akhirnya apa? Yang sama-sama ini tidak pernah dilihat, sehingga yang muncul terus ke permukaan adalah si Anu tidak suka dengan si Anu. Si Anu bilang si Anu ini musuhnya, si Anu bilang si ini sesat, si Anu. Nah, akhirnya kayak gitu terus. Akhirnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada saling kelompok yang mengambil manfaat dari kelompok yang lainnya. Ini awal mula daripada kenapa sih kita tidak mau belajar daripada orang yang berseberangan pemikirannya daripada kita. Itu yang pertama, karena kita tidak melihat sama sekali persamaan antara kita dengan mereka, dan hanya fokus dalam perbedaannya saja. Padahal setiap orang memiliki potensi untuk memberikan manfaat dan memberikan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Dan insyaAllah di siang hari ini, semoga Allah SWT catatkan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang didasari oleh mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi Muhammad, mahabbah kepada sesama Muslim, dan agar supaya ini semua menjadi bukti bahwasanya kita terikat secara keimanan, kita terikat secara spiritualitasnya kita, agar supaya kita nanti dikumpulkan juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syawahid wasy-Syawarid karangan daripada Al-Habib Ali bin Hasan Attas radhiyallahu taala anhu, wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Kita sampai kepada perkataan Luqman untuk anaknya. Apa kata Luqman Al-Hakim untuk anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, tafaqqad hadithaka bin nadhari fi 'uyubik wat tadabburi fi ma'ani. Wahai anakku, perhatikanlah ucapan-ucapanmu dengan cara memeriksa terlebih dahulu aib-aib yang ada padamu. Sebelum berbicara, maka apa yang ingin kita bicarakan itu hendaknya tidak balik ke kita sendiri. Hendaknya kita sudah cek terlebih dahulu aib ini ada pada diri kita atau tidak. Kalau aib ini ada pada diri kita, apakah pantas atau tidak orang seperti kita membicarakan hal yang seperti itu? Itu yang pertama. Pada saat kita hendak menasehati diri orang lain, maka kita perhatikan terlebih dahulu aib yang ada di diri kita. Wat tadabburi fi ma'ani, kemudian setelah itu, kita perhatikan juga omongan yang akan kita ucapkan ini maknanya betul atau salah. Kira-kira akan disalahpahami atau tidak. Ini sangat penting di dalam menasehati atau menyampaikan sesuatu. Yang penting adalah berkata
sesuai dengan kadar akal pendengar. Itu ingat. Berkata sesuai dengan kadar akal pendengar. Kalau seandainya kita berbicara dengan anak kecil, maka bahasanya, informasinya, pemilihan katanya itu harus disesuaikan dengan anak kecil tersebut. Jangan cerita dengan anak kecil akan tetapi menggunakan bahasa-bahasa intelek, mana ngerti. Jangan berbicara dengan orang tua tapi menggunakan bahasa cara anak kecil, salah juga. Begitulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fi kulli maqamin indahu maqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap momen itu memiliki perkataan tersendiri dengan cara sendiri. Saat serius, saat bercanda, saat orang sedang ngomongin hobi, kita ikut berbicara tentang hobi. Ada saat orang berbicara tentang agama, kita jangan melenceng ke sana ke sini, dan seterusnya. Itu adalah tata cara bagaimana agar seseorang menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Ini hal terpenting di dalam setiap momen yang kita lewati. Harus tahu yang diajak berbicara ini kira-kira bisa memproses informasi yang kita berikan atau tidak. Makanya di sini banyak muncul ingkar tentang karamah para wali-wali Allah. Kenapa? Karena dibicarakan di halayak ramai. Kita dengar kan banyak ingkar. Si wali fulan itu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa melakukan ini. Orang-orang yang mendengarkannya bukan orang-orang yang belajar tentang tauhid, bukan orang-orang yang belajar tentang akidah yang benar. Orang-orang awam yang kosong betul pengetahuan mereka tentang agama Islam. Mereka hanya tahu Islam itu agama terakhir saja. Sisanya mereka hanya dengar-dengar. Pada saat mendengarkan cerita tentang karamah para wali-wali Allah, mereka langsung ingkar. Mereka langsung, nggak mungkin, nggak logis itu. Bagaimana sih ada orang bisa jalan kaki dari Palembang ke Mekah cuman 1 hari? Ini mirip seperti perkataan orang-orang kafir pada saat mengingkari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada saat seseorang menceritakan tentang karamah wali, sebetulnya bukan sedang menceritakan kehebatan wali tersebut. Bukan. Salah besar. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang baru percaya dengan wali hanya karena keramatnya itu sama seperti orang yang tidak percaya wali. Termasuk daripada orang-orang yang tidak percaya dengan wali-wali Allah. Maksudnya bagaimana? Kan kita percaya kalau seandainya wali itu harus punya keramat. Enggak, wali itu tidak harus punya keramat. Tapi terkadang Allah tunjukkan keajaiban di tangan mereka. Terkadang. Dan itu bukan atas kemauan mereka. Ingat, artinya yang melakukannya siapa? Yang melakukan keajaiban tersebut siapa? Allah, bukan para wali tersebut. Kalau seandainya sudah disandarkan ke Allah, ada yang mustahil? Enggak ada yang mustahil. Terlepas dari mau percaya atau tidak percaya, terserah. Akan tetapi sampai ingkar, enggak logis itu, enggak ini, itu sudah masuk ke ranah yang lain. Makanya ini terkadang sering sekali. Pada saat momen-momen umum atau hal-hal yang diceritakan tentang wali-wali Allah, kemudian apa? Pendengar ini ada yang tidak punya basic sama sekali tentang agama Islam, tentang akidah, maka akhirnya dia yakin dengan hal yang tidak, ini enggak logis ini, ustadz ini enggak benar ini, berarti harus ditinggalkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia ketinggalan manfaat daripada orang-orang baik tersebut. Orang-orang baik ini orang-orang baik. Makanya, jadi apa? Fokus seseorang pada saat melihat wali min auliyaillah jangan ke keramat. Ingat, kalau kita hanya menganggap orang keramat saja yang merupakan wali Allah, nanti akhirnya kita memuja-muja tukang sihir, memuja-muja dukun, memuja-muja orang yang bisa melakukan yang hebat-hebat lah, yang tidak masuk akal. Itu yang kita puja-puja. Bukan, ingat, karamah adalah keajaiban yang Allah munculkan di tangan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan agama Allah. Ingat ini, kalau seandainya ada kalau seandainya ada jejak sama ada orang yang jalan, kira-kira yang mana yang lebih afdol, jejak kakinya atau orangnya? Jejak kakinya atau orangnya?
orangnya, ya. Begitu juga keramat. Keramat ini dimunculkan sebagai tanda ketakwaan seorang hamba, sebagai tanda saja atas ketakwaan seorang hamba. Jadi yang bagus itu keramatnya atau takwanya? Takwanya yang menjadikan keramat tersebut muncul. Ya, keramat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamah sendiri artinya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah kaprah sekali. Dan betul-betul benar kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, termasuk dari orang-orang yang mengingkari para wali adalah mereka-mereka yang hanya menilai kewalian seseorang dengan karamah saja. Yang menilai bahwasanya ini wali karena keramat begini, ini wali karena keramat begini. Enggak, salah betul. Bahkan kata Imam Haddad, kalau ente lihat orang terbang di langit, jalan di air, bisa menempuh jarak jauh, dengan waktu yang sangat minim, bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan manusia lain, maka jangan anggap dia wali min auliyaillah sampai kita uji dulu. Ujinya dengan apa? Dengan kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Orang ini menjalankan Al-Quran atau tidak? Beriman kepada Allah atau tidak? Beriman cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak? Beriman dengan hal-hal gaib atau tidak? Orang ini menjalankan sholat atau tidak? Puasanya bagus atau enggak? Sholat sunnahnya diamalkan atau? Kalau seandainya semuanya baik, kemudian ada sifat yang muncul sebagai karamah, maka kita bilang bahwasanya ini adalah wali min auliyaillah. Akan tetapi ingat, kewalian sejati atau karamah sejati adalah istiqamah. Karamah sejati adalah istiqamah. Nah, dan ini yang sering kali tidak disampaikan pada saat menyampaikan karamah-karamah para wali. Akhirnya yang hadir haul, yang hadir acara-acara besar itu mereka nunggu. Habib ini, kiai ini, alim ini, keramatnya apa ya? Keramatnya apa yang ditunggu? Enggak, usahanya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah apa? Itu yang dicari. Keramatnya apa? Itu enggak terlalu perlu. Meskipun secara sejarah perlu disampaikan. Karena tapi ingat ini. Nah, ini karena apa? Karena akal si pendengar tidak bisa menerima. Makanya kata beliau untuk anaknya ini, lihat-lihat. Kalau ngomong pertama lihat aib kita dulu. Kita punya aib banyak atau enggak? Kalau kita punya aib yang banyak, jangan menggurui orang yang sama seperti kita. Akan tetapi sharing tidak apa-apa. Sharing, boleh atau enggak sharing? Boleh, semua orang sharing bagus. Tapi kalau menggurui enggak, soalnya kita ini sama-sama jelek. Enggak. Tapi sharing, Anda tahu informasi, mungkin engkau belum tahu informasinya. Jadi kita sharing. Siapa tahu bisa saling mengambil manfaat, itu bagus. Bukan menggurui, bukan yang sifatnya itu neken, kamu harus begini, kamu harus begitu, padahal kita enggak. Kemudian tadi apa? Kemudian tadi pikirkan terlebih dahulu di dalam makna apa yang akan engkau sampaikan. Pikirkan dulu. Pikirkan apa? Omongannya benar atau enggak? Pendengar ini bisa menerima atau tidak. Wala tudmin al-kalam. Jangan kecanduan dengan ngomong. Jangan kecanduan dengan ngomong. Kata Ustaz Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Ustaz Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Beliau dengar Habib Hasan bilang katanya, syahwatul kalam asyad min syahwatil jima' katanya. Syahwat ngomong itu sama seperti syahwat bersetubuh katanya. Syahwatnya ya. Orang itu kalau seandainya dia punya informasi, rasanya pengen nyampaikan. Atau kalau seandainya punya pengalaman yang bagus, misalnya lagi cerita misalnya, ada temannya cerita. Baru kemarin anak ke kebun binatang, lihat harimau bisa jungkir balik, misalnya temannya bilang kayak gitu. Ini satu orang punya pengalaman yang sama, kira-kira gatel nggak pengen ngomong? Gatel, nggak bisa ditahan. Aneh juga. Kadang-kadang cerita orang ini belum habis kita udah potong dulu. Dulu juga pernah. Itu kenapa? Syahwat yang dirasakan seseorang pada saat ingin berbicara itu sangat besar. Hati-hati, makanya hati-hati. Wala tudmin. Jangan kecanduan dengan ngomong illa makana muhadzaban mustaqiman, kecuali kalau omongannya rapi, bagus, lurus, laisa fihi awaj, tidak ada bengkok-bengkoknya. Wa ta'ammalhu, dan betul-betul perhatikan. Kama yata'ammalur rajul sahmahu 'indan nidal, sebagaimana seseorang lelaki memperhatikan betul bagaimana anak panahnya pada saat ia ingin memanah. Pada saat kita ingin memanah nih, yang diperhatikan di anak panah adalah lurus atau enggak lurus. Kalau anak panahnya bengkok, maka sasarannya tidak bakal kena.
Nah, omongan itu diibaratkan seperti anak panah. Nah, kalau anak panahnya bengkok, luruskan terlebih dahulu. Wa in kana mustaqiman, kalau seandainya lurus baru dilempar. Wa in kana mu'wajjan, kalau seandainya bengkok, alqah, dibuang dulu atau disisihkan terlebih dahulu, diluruskan terlebih dahulu. Nah, ini juga sama perumpamaannya dengan kita. Kita dengar informasi, penting informasi ini menurut kita. Tapi kebenarannya belum dikonfirmasi. Apa yang kita lakukan? Jangan sampaikan dulu. Konfirmasi terlebih dahulu. Cari kebenaran tentang berita ini, benar atau tidak. Kalau ternyata nggak benar, sudah, berarti belum disampaikan. Kalau seandainya benar dan yakin, karena ini dikatakan oleh orang-orang yang jujur misalnya, baru kita sampaikan kepada teman kita. Begitu cara seseorang untuk menyampaikan informasi. Jadi seperti kita memilen atau memilih-milih anak panah sebelum kita memanahkannya. Padahal kata beliau disamakan seperti ini hanya pendekatannya. Adapun anak panah yang bengkok, kata beliau, ala annal a'waj minas siham yuntafa'u bih, masih bisa digunakan di berikutnya. Tapi al-a'waj minal kalam, yang bengkok dari omongan, la yuntafa'u bih, tidak bakal bisa diambil manfaat. Wala yaquluhu illa al-a'waj minar rijal, dan tidak ada orang-orang yang berbicara dengan omongan yang bengkok, tidak benar, tidak bisa dikonfirmasi betul-betul terjadi atau tidak, kecuali orang-orang bengkok juga. Kecuali orang bengkok. Hadis Nabi Muhammad SAW bilang apa? Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Sudah cukup kebohongan terhadap seseorang adalah mereka orang-orang yang setiap dengar kabar langsung disampaikan. Setiap langsung dengar kabar langsung disampaikan. Itu berarti orang-orang pembohongan. Ini pembohong. Pembohong itu hobinya apa? Dengar sampaikan. Dianya kayak apa? Kalau wifi itu namanya repeater. Tahu repeater? Repeater itu dianya nggak bisa mengeluarkan sinyal sendiri. Ngambil sinyal, mengeluarkan sinyal. Ngambil sinyal, mengeluarkan sinyal. Nah, itu kayak gitu. Semua yang dia terima langsung di forward sama dia. Semua yang terima. Ini forward langsung ke grup semua. Jadi kalau inti lihat grup-grup WhatsApp, dia yang paling sering forward pesan-pesan. Nah itu hati-hati. Karena tidak semua yang kita sebarkan itu betul adanya. Dan kalaupun betul adanya, tidak semua yang kita sebarkan ada manfaatnya. Jadi perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, benar atau tidak. Yang kedua, manfaat atau tidak. Baru kita sebarkan. Bagus. Menyebarkan kebaikan itu bagus, tapi memastikan bahwasanya ini baik itu lebih bagus. Wala yaqulu illa al-a'waj minar rijal. Nah, ini bagus sekali nasihat Luqman untuk anaknya. Luqman namanya juga Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana. Beliau bukan nabi, tapi berguru sama seribu nabi. Bukan nabi, tapi berguru sama 1000 nabi. Sampai-sampai ini orang bijak yang namanya ditulis di dalam Al-Quran. Orang bijak yang ditulis namanya dalam Al-Quran. Qala Al-Hasan Al-Basri. Nah, selanjutnya berkata Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal ya. Beliau Al-Basri dari negara Basrah di negeri Irak. Dari kota Basrah di negeri Irak. Apa kata beliau? Man ahabbak nahak wa man abghadak aghwaq. Nah, ini kita pindah ke pembahasan selanjutnya tentang saling menasehati satu sama lain. Biasanya normalnya ini orang itu tidak mau digurui. Orang itu tidak mau digurui kecuali oleh orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka adalah orang yang lebih. Ini sifat normal manusia ya. Sifat normal manusia adalah bahwa mereka tidak mau digurui kecuali oleh orang-orang yang mereka yakini mereka ini lebih hebat dari mereka. Paham? Jadi ini yang membatasi terkadang kita bisa mengambil manfaat dari orang lain. Apa itu? Kita memandang teman-teman kita sederajat. Kita memandang teman-teman kita memiliki pengalaman yang sama persis dengan yang kita alami. Kita mengira teman-teman kita tidak pernah berguru lebih dari guru yang kita punya. Akhirnya kita tidak mau belajar dari teman-teman sendiri.
Akhirnya kita tidak mau belajar dari teman-teman sendiri. Padahal setiap manusia, bahkan setiap makhluk ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Manusia itu, setiap orang, setiap individu itu punya identitas. Identitasnya adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Setiap orang pasti punya. Nggak ada orang yang betul-betul sama 100%, nggak ada. Jadi, kalau seandainya kita berpikir secara positif, setiap pribadi bisa diambil pelajaran dari mereka. Setiap pribadi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ada cerita, singa sama tikus. Singa sama tikus. Ini pelajaran di pesantren dulu ya. Pelajaran di pesantren dulu. Suatu hari ada tikus terjebak. Terjebaknya tikus ini ditangkap, entah itu perangkap, pokoknya dia berada di dalam keadaan berbahaya. Akhirnya ada singa. Singa ini datang ke situ, kemudian dia nggak nafsu mau memangsa tikus. Mangsanya singa itu besar. Mangsanya singa yang besar-besar. Tikus nggak level. Kata si singa ini, nggak level ini untuk makan tikus. Kata si tikus tadi, bantu aku wahai singa. Bantu aku. Minta bantu si tikus ini. Akhirnya si singa, terus kalau saya bantu kamu, saya dapat apa? Kata tikusnya, nanti suatu saat saya juga bakal bantu kamu. Si tikus bilang, suatu saat saya bakal bantu kamu. Pikir-pikir si singa, sudahlah, nggak capek juga bantu dia, dibantu akhirnya. Satu hari selanjutnya, si singa ini ternyata diperangkap oleh pemburu liar di hutan sana. Si singa ini diperangkap oleh pemburu liar. Pemburu liar ini mereka pakai jaring. Si singa yang badannya besar kuat nggak mampu merobek-robek jaring yang mengenai dia. Akhirnya selanjutnya Si tikus tadi lewat, melewati si singa ini. Kata tikus menawarkan, wahai singa, kamu butuh bantuan? Enggak, kata singa. Enggak butuh bantuan. Gengsi kan? Gengsi. Masa sih dapat bantuan dari orang yang lebih lemah, ya kan? Kata tikus, benar kamu nggak mau aku bantu? Nggak mau. Tapi kan kamu kemarin berjasa dengan aku dan aku ingin bantu. Ya sudah, memang kamu bisa apa? Kata si singanya. Kata tikus ini, saya bisa untuk mengeluarkan kamu dari jaring. Akhirnya apa yang dilakukan tikus? Digigit jaring-jaringnya digigit sampai si singa bisa keluar. Hikmahnya, kata ulama, la tahqir man dunak. Jangan pernah meremehkan meskipun orang tersebut ada di bawahmu. Jangan pernah meremehkan siapapun meskipun kita anggap pengalamannya lebih rendah, umurnya di bawah kita, apapun yang dia miliki, kita punya juga. Jangan pernah meremehkan. Falikulli syai'in maziyah, setiap perkara itu ada keistimewaannya. Nah, kemudian selanjutnya. Ini dari sisi apa? Dari sisi orang yang mengambil nasihat ya. Kita itu harus mengambil nasihat dari siapa berarti? Dari siapapun. Dari siapapun. Orang-orang yang menasehati ya, agar supaya nasihatnya bisa kita terima, ini yang harus difikirkan. Apa itu? Orang yang menasehati adalah orang yang peduli dengan kita. Pasti itu sudah. Orang yang menasehati adalah orang yang peduli dengan kita. Man ahabbak nahak. Orang yang cinta sama kamu pasti menghalangimu untuk melakukan hal-hal bodoh. Ingat. Mereka yang pada saat inti misalnya ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, bilang, lebih baik jangan, lebih baik begini, begitu. Berarti dia punya kesayangan, punya kecintaan dengan kau. Ya enggak? Punya kecintaan dengan kita. Tapi kalau seandainya orang benci dengan kita, itu disuruh, malahan didorong terkadang. Didorong. Orang yang benci dengan kita akan membiarkan kita. Ya, man ahabbak nahak atau man ahabbak nasahak. Orang yang cinta denganmu itu akan memberikan nasihat kepadamu. Nabi Muhammad SAW lihat. Kalau seandainya ada sahabat-sahabat Rasulullah melakukan kesalahan, Rasulullah diam atau Rasulullah nasihati? Rasulullah nasihati. Sahabat satu sama lain pada saat ada sahabat yang dianggap salah, mereka diam atau mereka saling menasihati? Mereka saling menasihati. Tapi kalau kesalahannya tersebut ada pada musuh mereka,
Ya, misalnya orang kafir, seperti peperangan Badar lagi kita ambil contoh. Orang kafir. Ya, ada orang kafir. Mereka memilih tempat yang tidak strategis di dalam peperangan. Kemudian ketemu dengan musuh. Kira-kira musuh bakal ngediamkan mereka memiliki tempat di situ atau menasehatinya? Musuh ini, musuh. Orang kafir ngambil posisi yang tidak strategis. Kemudian ketemu dengan orang muslim yang ahli strategi. Kira-kira muslim yang ahli strategi ini akan mengingatkan orang kafir tersebut atau enggak? Oh enggak, ini salah tempatnya. Tempat yang kalian tempat itu enggak strategis. Saya ini ahli strategi. Kayak gitu atau tidak? Kira-kira. Oh, karena ini bukan orang yang kita cintai. Tapi kalau seandainya pada saat itu yang salah strategi adalah umat Islam, kira-kira bakal dikasih tahu atau enggak? Kasih tahu. Dan itu yang dilakukan sahabat kepada Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah memilih tempat yang agak jauh daripada sumber mata air, satu orang sahabat bilang sama Nabi, "Wahai Rasulullah, ini engkau milih tempat ini wahyu atau hanya sekedar taktik perang dan biasanya?" Kata Rasulullah, enggak, ini strategi perang, ini taktik perang, kata Rasulullah, bukan wahyu. Ini pinternya sahabat, cerdasnya sahabat. Cerdasnya sahabat pada saat ingin memberitahu Rasulullah, takut ngedahului Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini kan diperhatikan Allah. Ya. Artinya kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sesuatu dan itu merupakan perintah Allah, sahabat enggak berani berkutik sama sekali. Walaupun ini di luar logika mereka. Enggak berani mereka sama sekali. Makanya pada saat mereka itu pengen ngasih tahu, nanya dulu, Rasulullah ini wahyu atau ini taktik perang? Kata Rasulullah, enggak, ini bukan wahyu, ini taktik perang. Kata sahabat tadi langsung memberi nasihat. Karena apa? Karena sayang wahai Rasulullah, kalau taktik perang jangan di sini, di sana tuh dekat air. Jadi kita bisa minum, musuh nggak bisa minum. Jadi mereka kesulitan nanti, kita nggak kesulitan. Akhirnya diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu adalah pimpinan perang tertinggi. Nggak gengsi. Ente ini tahu apa? Nggak kayak gitu. Ya, Rasulullah SAW selalu mengambil manfaat dari siapapun yang berbicara. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman nerima informasi dari burung hudhud, burung biasa. Padahal kalau mau cari-cari yang informannya Nabi Sulaiman banyak, ada jin, ada segala macam itu. Tapi ini ada burung kecil, burung hudhud datang pada Nabi Sulaiman ngasih kabar tentang. Akhirnya Nabi Sulaiman bergerak sesuai dengan informasi dari burung hudhud. Ya enggak? Berdakwah untuk mengajak Ratu Balqis masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikasi bahwasanya seseorang mencintai kita adalah di saat orang tersebut mulai menasehati kita. Akan tetapi nasihat yang benar. Ada nasihat yang garis miring nyinyir, tahu nyinyir. Nasihat tapi nyinyir, bukan nasihat. Sebetulnya ingin bongkar aib orang. Tanda-tandanya apa? Nasihat ini biasanya disampaikan pada saat ramai. Kalau nasihatnya disampaikan pada saat ramai, itu bukan nasihat sebetulnya, itu nyinyir. Ini dari sisi, ingat, ini ada dua perspektif ya. Perspektif penerima nasihat, perspektif yang memberikan nasihat. Yang menerima nasihat jangan punya pikiran seperti itu. Yang nasihati anak berarti nyinyir, jangan. Salah itu. Itu namanya menutup diri daripada kebaikan yang bakal mendatangi kita. Tapi ini dari perspektif orang yang memberikan nasihat. Orang yang memberikan nasihat harus memberikan kesan bahwasanya ini tulus karena kasih sayang. Dan ketulusan itu bisa ditimbang dengan cara ngasih taunya pelan-pelan. Ngasih taunya pakai cara. Ngasih taunya itu tidak pada halayak ramai. Imam Syafi'i bilang ta'ammadni nasihata. Kalau seandainya mau kasih nasihat itu jangan pada saat jangan pada saat ramai. Nau'un minat taubih dikatakan. Menasehati pada saat ramai itu sama saja seperti mencaci. Asalnya orang nggak tahu aib kita ini. Gara-gara si Anu ini ngasih nasihat, waduh, jadi sekampung tahu. Asalnya di grup nggak ada yang tahu ini. Di grup nggak ada yang tahu bahwasanya saya melakukan ini. Dia ngasih nasihat, kamu wahai si Anu, kamu itu seharusnya begini. Di grup, ya berarti ini sama saja nyinyir. Kalau mau ngasih nasihat, jalur pribadi.
ya hubungin, ya, karena kita ini berdasarkan cinta. Ya, ingat kalau menasihati itu nasihat harus berdasarkan cinta. Ya. Jadi apa tadi? Indikasi seseorang sayang sama kita, peduli sama kita adalah mereka yang memberikan nasihat. Itu indikasi bahwasanya orang tersebut ada rasa sayang sama kita. Orang-orang yang seperti ini harus pegang. Jangan justru cuma kadang yang memberikan nasihat ini terkadang itu nggak tahu caranya. Ini harus belajar, harus betul-betul belajar. Kalau nasihat kita tujuannya membuat orang baik, maka seharusnya kita lebih fokus ke bagaimana cara membuat orang baiknya daripada cara menyampaikan nasihatnya. Bukan masalah pokoknya nasihat ini harus ana sampaikan. Orang terima nggak terima terserah. Itu salah. Itu salah. Yang penting apa? Yang penting nasihat ini sampai. Mau ana yang nyampaikan atau bukan? Mau harus dijelaskan terang-terangan atau tidak? Nah, itu baru benar. Jadi caranya apa? Misal ada teman kita ingin kita nasihati, gatel mulut kita nih, pengen menasihati orang tersebut. Maka kalau seandainya kita sampaikan langsung, yang terjadi malahan berantem. Karena ini panas ini, kawan kita ini panasan orangnya. Kalau dikasih tahu dia langsung nonjok, misalnya kayak gitu. Kalau kasih tahu langsung lapak-kapuk, langsung nonjok. Kita pengen sampaikan nasihat ini kepada dia. Apa yang kita lakukan? Jangan nyampaikan langsung. Lihat, ada nggak orang-orang yang disayangi oleh kawan kita ini? Kawan kita yang panasan ini. Kira-kira kalau dengarnya, oh dia cuma dengar dari ustadz. Kalau bukan ustadz yang ngomong misalnya nggak bakal terima. Oh dia cuma dengar dari emaknya. Kalau emaknya yang ngomong dia baru terima. Jadi apa yang kita lakukan? Kita jalur pintas. Jangan langsung. Kita datang ke ustadz. Si Anu itu begini. Nah ini bukan ghibah ini, lain sama ghibah. Ini tidak masuk di dalam kategori ghibah. Ada beberapa perkara yang tidak dianggap ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain pada saat mereka tidak ada, itu namanya ghibah. Tapi kalau seandainya dengan tujuan bagus seperti memberikan nasihat, menyadarkan dan seterusnya, ini tidak masuk kategori ghibah. Tapi yang jelas harus apa? Harus jujur betul. Bukan, ini kesempatan untuk cari muka di ustadz. Enggak, lain lagi itu. Lain lagi. Ingat, fokusnya di kita apa? Fokus di kita adalah menyampaikan kebaikan tersebut kepada orang yang ingin kita sampaikan. Jadi kita bilang sama ustadz, ana bukan pengen nyuci-nyucikan diri, bukan. Ini teman kita satu ini melakukan begini dan begitu. Gimana ya kira-kira ustadz? Cara biar dia balik lagi. Soalnya kalau ana nasihatin langsung, nanti dia marah. Dan juga kalau seandainya ana ngasih tahu ke antum kayak gini, jangan sampai dia tahu bahwasanya kabarnya dari ana. Biar ana itu jadi, anggap aja ustadz dengar dari kabar atau segala macam. Jadi ustadz nasihatin kayak gitu, minta tolong. Kalau niatnya bagus, pasti nyampe. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Masalah ini nih, cekcok suami istri nih. Suami istri cekcok. Apa yang dilakukan pertama kali? Cari apa? Apa namanya penghubung ini? Penghubung Wasilah dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jangan laki-laki sama perempuannya diadu, karena dua-duanya lagi panas. Api ketemu api, kebakaran. Harus yang jauh. Orang-orang yang berakal, utusan pihak suami, utusan pihak istri. Jadi mereka berusaha apa? Mendamaikan antara suami dan istri. Itu yang pertama Kata Allah Subhanahu Wa Taala bilang apa? Ini mereka ini dijamin bakal mendamaikan atau tidak? Kata Allah bilang, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua itu memang betul tulus niatnya ingin mendamaikan, pasti mereka balik lagi. Pasti mereka balik lagi. Ini jaminan Allah jaminan Allah. Kalau memang betul-betul tulus ingin mereka berdua damai, maka mereka pasti jadi balik lagi. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar pada saat jadi khalifah pernah ada cekcok, ada kasus cekcok apa? Suami istri. Yang si suami ngirim utusan, si istri ngirim utusan. Enggak damai, enggak damai. Dihukum oleh Sayyidina Umar siapa? Perantaranya ini yang dihukum. Ente berarti enggak pengen baik ente, kata Sayyidina Umar. Allah bilang begini, itu sudah janji Allah. Kalau seandainya enggak jadi damai berarti kalian berdua ini yang salah. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar.
Jangan memihak. Biasanya kalau pihak suami atau pihak istri itu lebih condong kepada si perempuannya misalnya. Si Hanu ini terzolimi, si perempuan ini terzolimi, pokoknya pihak laki-laki harus ngalah gini-gini. Yang ini enggak, itu memang haknya si laki-laki, si perempuan itu yang kurang ajar begini-begini. Akhirnya saling menuntut hak. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru memperparah. Ya. Jadi begitu. Kalau seandainya yang kebaikan tersebut yang ingin kita sampaikan, maka kita berusaha sepenuh hati untuk menyampaikan kebaikannya. Bukan masalah cari nama, bukan nyara. Toh pahalanya juga bakal dapat kan? Bakal dapat atau tidak? Bakal dapat. Pahalanya sudah pasti dapat. Baik. Yang kedua tadi man abghadaka aghwaq. Orang yang benci sama kamu, dia akan menjerumuskanmu. Ini sifat orang yang menunjukkan kesenangan padahal menunjukkan dia suka sama kita, sayang sama kita, padahal di dalamnya dia tidak suka. Padahal di dalamnya dia tidak suka. Makanya orang-orang kafir itu disifati Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat mereka itu seolah-olah bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Karena hubungan antara mereka bukan dibangun dengan dasar saling mencintai satu sama lain, enggak. Akan tetapi saling berusaha dia menjadi orang yang paling banyak dapat dan tidak peduli orang lain. Kapitalis ya, kapitalis ya. Individualis, kapitalis pula. Pokoknya dia mikirkan diri sendiri. Dia nggak peduli orang lain rusak, yang penting dia untung. Dia nggak peduli orang lain itu hancur hidupnya, yang penting dia bahagia. Nah ini tanda-tanda bahwasanya seseorang itu benci sama kita. Adalah kita mau ngapain didiamkan, bahkan didukung. Sama seperti cerita siapa? Cerita Abraha. Tahu cerita Abraha? Abraha itu waktu ingin merobohkan Ka'bah, dia lewat ke kabilah namanya Thaqif, Bani Thaqif. Bani Thaqif ini adalah orang-orang di Taif, orang-orang di Taif. Orang-orang di Taif ini mereka memiliki kedengkian dengan orang-orang Quraisy. Karena semua orang Arab itu berkiblat ke Ka'bah dan pengurus Ka'bah adalah orang-orang Quraisy. Jadi Thaqif ini merasa kami ini ras Arab tapi kelas 2-nya katanya. Kelas 1-nya orang Quraisy. Nah ini nggak bagus itu ya, nggak bagus. Ya merasa bahwasanya kita ini di tingkat-tingkat itu nggak bagus. Akan tetapi kita tidak boleh mengingkari kemuliaan yang orang lain punya. Nggak boleh juga. Kita merasa enggak, semuanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala atur, nikmat manapun sudah Allah atur, kita jadi siapa, orang lain jadi siapa, itu sudah aturan Allah. Sudah. Semuanya tidak berkelas, akan tetapi kalau seandainya Allah memang berikan kelebihan kepada sebagian orang, kita harus terima lah. Kita harus terima. Nah, jadi orang-orang Thaqif ini karena hasud dengan Quraisy, pada saat Abraha lewat, dia bilang sama Abraha, Abraha ini nggak tahu jalan katanya. Nggak tahu jalan. Kami ini bukan mau memerangi kalian wahai orang Taif. Kami ini pengen menghancurkan Ka'bah karena terjadi permasalahan. Kata Abraha ini. Wah, orang Thaqif mau menghancurkan Ka'bah. Sangat kami dukung katanya. Kata siapa? Kata orang-orang Thaqif ini. Akhirnya apa? Akhirnya dikirim utusan untuk menunjukkan jalan. Nah, ini tanda orang benci atau orang cinta? Ini orang benci itu mereka menginginkan kehancuran dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Terkadang kita didorong. Kita nggak bisa ceramah misalnya, nggak bisa ceramah. Ini ada teman kita pengen ngejebak kita. Ceramah, bukan bidang kita itu. Ceramah. Kamu itu punya bakat segala macam dibilang. Akhirnya dia ceramah jadi bahan tertawaan. Atau nyanyi misalnya, nyanyi sering. Suaranya itu kayak apa namanya? Suaranya itu kayak gitar, tapi gitar yang sudah kendor ya misalnya, yang sudah kayak kendor. Atau kalau gendang itu gendangnya sudah gember. Kamu itu suaranya bagus, ayo didukung. Biar dia jadi bahan cemoohan. Nah ini indikasi cinta, indikasi sayang atau indikasi benci? Ini indikasi benci. Jadi itu tanda. Jangan dibalik. Orang yang mendukung perbuatan jahat kita anggap orang yang sayang. Orang yang mendukung perbuatan baik kita anggap mereka itu tidak
tidak sayang dengan kita. Ini kebalikannya. Dengar kata Imam Hasan Basri tadi. Man ahabbak nahak, wa man abghadak aghwak. Orang yang cinta kepadamu akan melarangmu, dan orang yang benci padamu akan menipumu dengan tipu dayanya. Jadi semoga ini semuanya yang disampaikan ini mendatangkan manfaat. Tadi tentang mengkonfirmasi terlebih dahulu informasi, tentang bagaimana cara menyampaikan nasihat, tentang siapa saja orang yang sayang dengan kita dan siapa saja orang yang benci dengan kita. Bahwasanya nasihat adalah alamat kecintaan dan sebaliknya adalah alamat kebencian. Semoga ini mendatangkan manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Raudi bin Usi Al-Kab yang telah menyampaikan materi kuliah 2 pada hari ini. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi sahabat imam yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keberkahan, amin. Semoga saudara kita di Gaza yang dizalimi Allah kuatkan, amin. Dan untuk seluruh saudara semuslim yang ada di dunia, amin. Membahas tentang bicara dekat kaitannya dengan ghibah. Bagaimana kita bisa membedakan arah obrolan sudah masuk ghibah? Apakah boleh membicarakan aib orang lain untuk niat tertentu? Contoh, mengambil hikmah atau niat jadi reminder. Baik. Ini berkenaan tentang ghibah tadi. Ulama berkata, al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ini beberapa masalah-masalah di mana membicarakan kejelekan orang lain tidak dianggap ghibah. Yang pertama, tapi syaratnya, yang pertama, ini tidak dianggap ghibah dengan syarat kalau seandainya bisa disampaikan dengan secara tertutup, artinya tidak dijelaskan siapa pelaku kejadian tersebut, maka harus seperti itu.